Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hendri Wage dengan NIM 2214201068. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Aprilia Widiamande, SS, SH, MH. Sejarah konstitusi. Apa yang dimaksud dengan konstitusi? Konstitusi adalah hukum dasar tertulis yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut undang-undang dasar dan dapat pula tidak tertulis. Pengertian dan konsep dasar konstitusi. Istilah dalam bahasa Inggris constitution atau dalam bahasa Belanda konstituti. Secara harfiah sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Undang-Undang Dasar. Pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya dapat mempunyai dua arti. Yang pertama, lebih luas daripada Undang-Undang Dasar. Yang kedua, sama dengan pengertian Undang-Undang Dasar. Kata konstitusi dapat mempunyai arti lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar. Karena pengertian Undang-Undang Dasar hanya meliputi naskah tertulis saja, dan di samping itu masih terdapat konstitusi yang tidak tertulis, yang tidak tercakup dalam Undang-Undang Dasar. Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia. Jika ditinjau dari sudut perkembangan naskah Undang-Undang Dasar, maka sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sampai sekarang, tahap-tahap sejarah konstitusi Indonesia dapat dikatakan telah melewati 6 tahap perkembangan, yaitu 1. Periode tanggal 18 Agustus 1945 sampai 17 Desember 1949. Yang kedua, periode tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, periode tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat, periode tanggal 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999. Yang kelima, periode tanggal 19 Oktober 1999 sampai 10 Agustus 2002. Yang keenam, periode tanggal 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang. Pelaksanaan ketatanegaraan berdasar Undang-Undang Dasar pada setiap periodisasinya dapat diuraikan sebagai berikut. Republik pertama UUD 1945, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Republik kedua Konstitusi RIS 27 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950. Republik Indonesia ketiga UUDS 1950 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Republik Indonesia keempat UUD 1945 Orde Lama 1959 sampai 1965. Republik kelima UUD 1945 Orde Baru 1966 sampai 1998. Kesimpulan, secara konstitusi Indonesia dapat dikatakan telah melewati berbagai tahap perkembangan. Tiap tahap memunculkan model ketatanegaraan yang khas, sampai karena trauma masa lalu, terutama akibat praktek politik Orde Baru yang menyalahgunakan konstitusi untuk tujuan kekuasaannya yang sentralistik dan otoriter, memunculkan ide untuk mengamandemen UUD 1945. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa.
kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.